Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya? Terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Oke, sip. Oke, jadi kita lanjut kuliah kita. Ini kelas A, betul ya? Di Anum kelas A. Saya sudah buat absen di OCW, silahkan dicoba diakses ini, kalau ada masalah tinggal lapor ke saya. Mudah-mudahan nggak ada masalah absen di OCW-nya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut materi kita. Jadi hari apa itu, tanggal 10 kemarin, hari Selasa ya. Hari Selasa kita sudah melihat, mereview lah istilahnya, mereview tentang polinomial, interpolasi polinomial gitu ya. Jadi kita punya n titik atau n plus 1 titik gitu, maka dijamin pasti kita bisa membuat polinomial berderajat n gitu. Jadi jumlah data dikurangi 1 yang mengenai semua titik-titik tadi atau semua data kita. Lalu kita juga sudah melihat begitu ya, dan memahami interpolasi Newton, formula Newton. Kemudian kita juga sudah membuat apa itu namanya program yang kita implementasikan dalam bahasa Newton. Nah, ini slide saya sudah terlihat, share screen saya. Bisa dilihat ini? Bisa ya. Nah, ini hari Selasa kemarin. Kemudian di sini muncul suatu masalah istilahnya gitu ya. Bukan masalah sih, apa namanya, bagaimana kita mencari sesuatu hal yang lebih baik gitu, atau lebih efisien. Nah, di sini kalau kita punya datanya, katakanlah yang contoh minggu kemarin itu data kita hanya 1, 2, 3, 4 gitu, maka kita fungsi 1 ini kalau kita jalankan berderajat, ini kita coba running aja dari awal, lalu kita panggil fungsi 1 tuh loading. Ini derajat 3 begitu kan ya. Nah, masalah yang sering dihadapi atau masalah yang apa itu namanya, yang muncul ketika kita mau menginterpolasi dengan data yang tidak sedikit, maka kita akan mendapatkan polinomial berderajat yang sangat besar. Itu yang pertama. Dan itu agak sulit juga gitu kan ya, agak merepotkan ketika kita punya derajatnya banyak. Kemudian masalah yang berikutnya yang lebih krusial itu adalah hasilnya dia itu terlalu banyak fluktuasinya. Nah, kita bisa lihat nanti contoh yang kita coba tambahkan data gitu ya. Kalau ini kan sekilas aman ini. Nah, coba kita tambah data yang agak aneh begitu. Nanti akan muncul sedikit keanehan, walaupun datanya sedikit. Kita coba ambil contoh datanya. Ini ya. Oke, data 2. Di atas tadi kita udah punya data 1. Data 2 ini saya besarkan dikit gitu. Atau apanya ya? Yang kalau ini aja ya. Nah, data 2 katakanlah kita punya yang pertama itu minus 3,1, minus ini ya, min 3,1, kemudian ada 2,1, kemudian ada lagi 4,1,01 gitu, kemudian 5,1,
kemudian 16,1, kemudian 40,1. Oke, nah ini coba kita pertama ingin lihat gambaran seperti apa sih data kita gitu ya. Kita coba list plot data 2. Nah ini kalau kita lihat sekilas dia garis lurus aja gitu. Ada satu yang nyasar. Nyasar pun nggak banyak, 1,01 gitu kan. Nah sekarang yang paling orang normal kalau melihat data ini ya udah pakai garis lurus aja gitu ya, garis Y sama dengan 1. Kalau misalnya kita lihat ya udah fungsinya kita coba dekati dengan f x sama dengan 1 selesai gitu kan. Tapi kalau kita paksa dia untuk menginterpolasi, nah coba kita pakai yang sudah kita buat minggu Selasa kemarin, Polynewton gitu ya. Nah ini untuk data kita. Polynewton fung 2 begitu. Ini datanya data yang 2. Oke, kemudian kita mau plot juga. Kemarin sudah kita plot mana ini ya. Langsung aja kali ya dengan ini kita gabungkan begitu. Ditambah dengan udah saya copy plot fun 2 fun 2x gitu ya, karena fungsi terhadap x dari berapa? Dari -3 sampai dengan 40. Nah ini dia. Nah dia muncul keanehan. Di awal-awal masih oke begitu ya sampai sini. Tapi di sini dia memaksa naik ke atas. Ngapain dia naik ke atas gitu kan? Padahal data kita berkisar di 1. Nah ini terlalu fluktuasi sangat tinggi gitu, terlalu naik yang berlebihan. Nah ini bikin jelek fungsi pendugaan kita, fungsi interpolasi kita. Nah ini kita tidak inginkan gitu ya. Salah satu caranya adalah ada beberapa cara sebenarnya. Jadi yang pertama adalah ya kita mencari fungsi lain dengan derajat yang lebih rendah gitu kan. Tapi di sini mengorbankan error, artinya tidak menginterpolasi lagi tapi mengapproximate. Jadi mengurangi derajat polinomialnya. Tapi drawback-nya atau yang harus kita bayar itu adalah dia tidak menginterpolasi lagi. Tidak menginterpolasi. Jadi hanya approximate atau regresi gitu ya. Nah, cara yang kedua itu seandainya kita ingin memaksa dia harus menginterpolasi, maka kita harus pakai cara yang kedua itu dengan memanfaatkan fungsi sepotong-sepotong. Jadi kita gunakan yang namanya fungsi piecewise atau sepotong-sepotong gitu ya. Jadi bahasa Indonesia fungsi sepotong-sepotong. Nah ini dalam dunia numerik ini kita namakan dengan fungsi interpolasi spline. Oke, nah ini akan kita coba bahas. Makasih. Interpolasi spline. Nah, ini akan kita bahas di kuliah ini selama kurang lebih 4 pertemuan gitu ya. Jadi dengan hari Selasa kemarin. Nah, kita coba sekarang masuk ke sedikit teori begitu ya tentang interpolasi spline. Nah, jadi idenya gimana sih ini? Kita potong. Jadi setiap setiap antar titik gitu kan, titik 1, titik 2, data 1, data 2 itu dibuat fungsi sendiri,
titik kedua, ketiga dibuat fungsi sendiri gitu. Akhirnya kita punya sekumpulan fungsi yang derajatnya rendah. Nah, di sini pilihan yang kita bisa pakai bisa derajat 1 atau fungsi linier gitu ya. Bisa juga fungsi kuadratik, bisa juga fungsi apa yang namanya kubik atau fungsi pangkat 3 polinomial dialektik. Nah, bisa juga kalau misalnya ingin gitu ya, bisa kita pakai derajat 4 dan seterusnya. Cuman berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, fungsi kubik itu sudah yang paling efisien atau yang paling baik dibandingkan dengan derajat yang di bawahnya maupun yang di atasnya. Baiknya di mana dengan yang kalau kita bandingkan di atasnya? Baiknya itu adalah peningkatan yang dihasilkan ketika kita menambah derajat ke pangkat 4, 5, dan seterusnya tidak sebanding dengan kompleksitas yang diperlukan ketika kita mencari fungsi piecewise tadi. Jadi rugi lah istilahnya, rugi di waktu dan juga kompleksitas. Maka yang 3 ini orang biasanya berhenti sampai cubic spline. Oke, saya coba share screen atau mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, saya coba share screen di sini. Mana ini ya? Oke. Sudah pindah ya? Saya sudah pindah ke ini layar yang satunya, papan digital. Tanggal berapa ini? Tanggal 2022/05/12 kelas A ya. Oke, nah kita akan membahas tentang interpolasi. Nah, interpolasi spline. Apa sih intinya begitu ya? Intinya sudah tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa dia itu menggabungkan beberapa fungsi dengan derajat yang rendah gitu ya. Dengan catatan dia harus menginterpolasi semua titik data kita. Jadi data kita harus dikenai semua fungsinya. Balik ya, fungsi itu harus mengenai semua data gitu ya bahasanya. Oke, jadi yang akan kita lihat ada 3 jenis spline hari ini begitu ya. Yang pertama adalah spline linear, yang kedua adalah spline kuadratik, yang ketiga adalah spline cubic. Jadi di sini adalah pangkat 1 begitu ya. Linear ya pangkat 1, yang ini adalah pangkat 2, yang ini adalah pangkat 3. Oke, nah. Jadi kita coba yang mudah dulu, spline linear. Spline linear dari namanya itu kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau kita punya data, katakanlah satunya di sini, data pertama, data kedua di sini, data ketiga di sini gitu ya. Maka dia menggabungkan ke 2 titik dengan 1 garis. Kemudian satu lagi 1 garis. Ya udah cuman gitu aja. Jadi kita tinggal diminta apa sih persamaan garis yang pertama gitu ya. X plus B. Apa sih persamaan yang kedua? Katanya A1X ditambah B1, di sini adalah A1X ditambah A2 ya. A2X ditambah B2. Jadi kita mencari A1, B1, A2, B2 itu tugas kita. Nah, itu konsep dasarnya. Sekarang kita mau lebih matematis gitu ya. Jadi kita coba apa itu namanya formulasikan dia secara matematis lebih lanjut. Jadi
spline linear itu apa sih gitu kan ya? Itu adalah suatu fungsi yang memenuhi 3 syarat berikut. Jadi syarat yang pertama adalah fungsi tadi harus menginterpolasi data. Jadi fungsi yang dibuat katakanlah kita kasih nama fungsinya SP gitu ya, SPX line gitu ya. Atau biasanya orang membedakan antara spline kubik, spline linear dengan spline kuadratik itu kasih nama linear spline, tepatnya LS gitu ya. Nanti yang kuadratik QS, bebas aja ini nama, cuma nama fungsi aja ya. SLS katakanlah gitu, ini line linear spline X. Fungsi yang dibuat, nama kita kasih nama LS, ini harus menginterpolasi data kita. Maknanya apa? Maknanya adalah dia itu ketika kita inputkan si LS ini, kita inputkan X0 gitu ya, hasilnya harus Y0. Jadi kan data kita kan bentuknya begitu kan ya. Kita punya X, kita punya Y gitu. Di sini berarti ada pasangannya adalah X0, Y0. Di sini ada X1, Y1 dan seterusnya sampai dengan data yang ke N plus 1. XN, YN. Ini data kita ada N plus 1. Jadi fungsi kita harus menginterpolasi, harus mengenai titik-titik tersebut. LS X1 sama dengan Y1 dan seterusnya. Sampai yang data yang terakhir. XN sama dengan YN. Itu ya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, fungsi kita harus mulus. Harus mulus. Tapi di sini mulus itu relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena semulus-mulusnya fungsi linear itu kalau kita sambung pasti ada patahnya gitu kan ya. Nah, jadi di sini ya definisi mulus itu relatif gitu. Nanti berbeda ketika kita punya fungsi spline kuadratik, jadi mulusnya dia berbeda dengan mulusnya fungsi linear. Jadi definisi mulus untuk fungsi spline linear itu adalah LS harus continue pada selang daerah asalnya atau X0 sampai dengan XN. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah setiap fungsi subfungsi, jadi bukan fungsi apa namanya, piswas, setiap fungsi yang dibentuk gitu kan, piswas ada banyak ya. Masing-masing dari fungsi itu adalah fungsi linear. Jadi ini yang mendefinisikan tadi spline linearnya. Pada masing-masing subinterval, katakanlah XI-1 sampai dengan XI gitu ya, maka pada masing-masing subinterval LS ini harus merupakan LS X adalah fungsi linear. Atau kalau kita bahasakan dalam bahasa matematik itu LS X ini yang merupakan fungsi yang banyak tadi gitu ya. Masing-masingnya harus berupa fungsi linear. Artinya apa? Ini merupakan fungsi AX plus B1 untuk selang dari 0 X0 sampai X1 gitu ya. Kemudian di sini A2X plus B2 gitu fungsi linear juga. Semua harus fungsi linear. Di sini berarti dari X1 sampai dengan X2 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ini
AN X ditambah BN untuk X yang ada di XN min 1 sampai dengan XN. Nah, di sini kalau kita lihat ada berapa fungsi piecewise-nya. Data kita kan ada N plus 1 gitu ya. Data kita ada N plus 1 karena kita mulai dari X0 sampai XN, N plus 1. Sedangkan fungsi piecewise-nya ada 1, 2, mulai dari 1 sampai dengan N ada N. Nah, di sini kalau data kita ada 10, berarti piecewise kita ada 9. Jadi mirip-mirip, ngambilnya gampang, mirip-mirip dengan yang polinomial tadi ya. Kalau polinomial tadi pangkatnya N-1, kalau ini banyaknya piecewise function-nya sebanyak N-1 gitu. Karena dia tadi yang ujung pasti satunya nggak ikut. Oke, sampai sini jelas, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita coba lihat contoh dulu kali ya, contoh sederhana. Katakanlah kita punya data yang kemarin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Datanya 3 gitu supaya kita punya 2 fungsi aja. Kita ambil 3 data. Oke, jadi data, katakanlah kita punya data sebagai ini sebagai apa itu namanya? Ilustrasi lah istilahnya gitu ya. 2,1, kemudian yang kedua adalah 4,2, yang ketiga adalah 8,3 gitu. Nah, ini yang kemarin kita pakai data kita. Oke. Nah, dari data ini kita mau membuat piecewise function. Dari sini kita sudah bisa mendeduksi bahwa nanti fungsi kita ada 2. Ada 2 piecewise function. Itu kan? Nah, lalu bagaimana cara membuat 2 fungsi tadi? Jadi yang kita pakai syarat-syarat yang dituliskan di atas. Jadi syarat yang pertama adalah fungsi ini harus menginterpolasi data. Nah, dari sini berarti apa? Berarti kita buat blankonya dulu. LS kita, ini apa sih? LS kita itu nanti ada 2 fungsi. Yang pertama adalah A1X plus B1. Gitu kan ya. Untuk X ada di mana? X ada di 2,1. Sorry. 2 sampai dengan 4. Nah, yang kedua A2X ditambah B2 untuk X ada di yang kedua 4 sampai dengan 8. Itu kan ya. Nah, tujuan kita berarti tinggal mencari A1, A2, B1, B2. Nah, dari syarat yang pertama kita punya apa? Kita punya informasi bahwa LS 2 harus sama dengan 1. Yang artinya A12 ditambah B1 sama dengan 1. Ya kan ya? Nah, kemudian apa? Data yang kedua, kita punya LS 4 sama dengan 2. Yang artinya adalah A2, sebelum A2, A1 dulu. A1 karena ikut ya, sampai dengan 4 di sini. A1, 4 plus B1 sama dengan 2. Nah, dari sini muncul juga persamaan. Kita pakai 4 yang fungsi yang kedua. A2, 4 ditambah B1 sama dengan 2. Sama kan? Ini B2. Nah, kemudian yang terakhir, LS 8 harus sama dengan 3. Nah, dari sini kita punya A2
8 dikali 8 ditambah B2 harus sama dengan 3. Oke. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? LS harus continue. Nah, ini sudah otomatis terjamin dari sini. Ini artinya dia continue kan ya. Fungsi yang pertama di titik 4 harus sama dengan fungsi yang kedua di titik 4. Ini syarat yang kedua. Otomatis terjamin di sini. Kita cari yang ketiga, fungsi linear. Semua sudah linear. Oke, jadi aman. Nah, dari sini ada 4 persamaan, begitu ya. Kemudian ada 4 variabel yang mau dicari. 4, 1, 2, 3, A1, A1, A2, B1, B2. Ada 4 variabel yang mau kita cari dari 4 persamaan. Dari sini sudah pasti terjamin solusinya unik ya, menggunakan entah itu eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan atau mau substitusi biasa, eliminasi biasa juga pasti ketemu jawabannya. Karena di sini tidak ada yang saling bergantung linear kalau kita lihat. Ya kan ya. Jadi sudah pasti dia bebas linear sehingga pasti solusinya unik. Oke, ini nggak perlu kita cari ya solusinya ya, sudah pastilah bisa dicari solusinya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau kalau masih ragu bahwa ini solusinya ada begitu? Ada yang ragu? Enggak ya? Jadi nanti kita sekalian saja, ini kan tinggal ngitung-ngitung. Kita coba sekarang kita bahas teorinya dulu, ini hanya ilustrasi bagaimana cara mencari koefisien tadi. Nanti untuk perhitungan kita minggu depan. Jadi rencana hari ini kita akan bahas teorinya atau cara mencarinya begitu ya, dengan tangan. Kemudian minggu depan kita akan coba implementasi konsep-konsep yang sudah kita bahas hari ini ke dalam bahasa pemrograman. Oke, ada pertanyaan? Spline kuadratik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke yang level berikutnya gitu ya, kuadratik. Jadi idenya mirip-mirip dengan spline linear. Jadi setiap pasang data begitu, setiap subinterval tadi ya, setiap subinterval itu kita buat fungsi yang kuadrat. Jadi di sini katakanlah kita punya sama kayak tadi itu 3 data, maka kita punya ini fungsi kuadrat, di sini juga fungsi kuadrat. Oke, jadi idenya sama dengan yang linear, hanya saja nanti di sini bisa kita mainkan di sini tuh mulus begitu. Karena fungsi kuadrat bisa dimuluskan. Kalau fungsi linear ya mau nggak mau patah. Jadi di sini kita nanti katakanlah punya A2x kuadrat plus B2x plus C2. Yang di sini kita punya A1x kuadrat plus B1x plus C1 gitu. Jadi nanti target kita adalah mencari koefisien ini. A1, B1, B2, C1 dan C2. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Oke, kalau jelas kita coba lanjutkan lagi. Jadi
spline kuadratik itu juga punya syarat yang sama dengan yang ini ya. Jadi syarat yang pertama adalah sama-sama dia tuh kita kasih nama di sini fungsi yang dibentuk gitu ya, fungsi spline-nya kita kasih nama apa ini QS gitu ya, quadratic spline X harus menginterpolasi data kita. Artinya QS 1 X0 ya sama dengan Y0, QS X1 ya sama dengan Y1 dan seterusnya. Kemudian sama yang kedua, dia harus mulus. Fungsi spline, fungsi QS tadi ini harus mulus atau smooth gitu ya. Nah, definisi smooth di fungsi kuadratik itu ada sedikit penambahan. Apa tambahannya? Yang pertama sama dengan yang linear bahwa QSX ini harus continue. Tambahan berikutnya adalah turunannya pun harus continue. Jadi QS aksen itu juga harus continue. Nah, jadi ini tambahan. Karena kita harus membuat fungsi tadi mulus gitu ya, smooth. Kalau smooth kan turunannya harus ada dan juga harus continue. Ada dan dia continue. Kenapa tidak harus pakai continue? Nggak cukup dengan ada saja karena itu pergabungan antara dua fungsi tadi kan ya. Jadi ketika di batas subinterval maka dia harus sama yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka dia harus tambahkan continue. Oke, yang ketiga, nah di sini tadi poin utamanya bahwa setiap subinterval XI min 1 sampai dengan XI gitu ya, maka fungsinya harus kuadrat. QS X merupakan fungsi kuadrat. Boleh kurang dari maksimum derajatnya 2 gitu ya. Maksimum derajatnya 2. Nggak boleh lebih dari 2. Artinya apa? Artinya kita coba tuliskan di sini berarti QS X sama dengan tadi A1 X kuadrat plus B1X plus C1 gitu ya. Ini untuk interval yang pertama X0 sampai dengan X1. Kemudian A2X kuadrat plus B2X plus C2 gitu ya. Untuk interval yang subinterval yang kedua dan seterusnya sampai dengan ANX kuadrat plus BNX plus CN. XN min 1 sampai dengan XN. Oke, di sini boleh saja A1-nya bernilai 0 begitu ya. Jadi ini kita maksimum itu derajatnya 2, nggak boleh derajat 3. Tapi kalau kurang dari 2 dibolehkan. Oke. Nah, ini syarat untuk fungsi kuadratik. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Kalau kita punya 3 data kita tadi yang di atas itu ya. Ini
copy ya. Kita pindah ke bawah. Oh, kenapa dia lari ke atas? Di sini mana? Malah ditaruh di atas. Nah, sabar ya. Harusnya biasanya langsung. Lebih cepat nulis lagi ya. Nggak apa ya. Nah, ini data kita. Nah, jadi sekarang target kita membuat piecewise derajat 2. Artinya fungsi kita pasti nanti akan ada 2 gitu kan ya. Yang pertama bentuknya adalah A1x kuadrat plus AX plus kok AX B1x maksudnya, kemudian C1. Di sini berarti A2x kuadrat plus B2x plus C2. Nah, selesai. Di sini X ini dari 2 sampai 4 begitu. Yang ini itu dari 4 sampai dengan 8. Kurung sikus. Nah, artinya sekarang kita punya yang mau dicari ada 6. Kalau tadi waktu fungsi linier itu ada 4 gitu kan ya. Karena yang bagian depan ini kan menghilang, nggak muncul di sana. Oke, nah sekarang kita coba apa sih persamaan yang bisa dibentuk gitu ya dari data kita. Jadi yang pertama tentu tadi dia harus menginterpolasi, artinya apa? Artinya QS 2 sama dengan 1, yang ini berarti kita punya persamaan A1 2 kuadrat plus B1 2 plus C1 ini sama dengan 1 begitu. Kemudian QS 4 sama dengan 2. Artinya A1 4 kuadrat ditambah B1 berapa ini? 4 ditambah C1 harus sama dengan 2. Kemudian dia juga menurunkan persamaan yang kedua karena di tengah-tengah tadi ya. Di sini ada A2 4 kuadrat ditambah B2 4 ditambah C2 sama dengan berapa? 2. Kemudian yang terakhir kita punya QS berapa ini? 8 ya. QS 8 sama dengan 3. Di sini artinya kita punya nanti A2 8 kuadrat ditambah B2 8 ditambah C2 sama dengan 3. Oke, nah. Sekarang waktu piecewise linear ini sudah selesai gitu kan ya. Sudah ada ya, waktu di atas tadi kan ya, sudah ada 4 persamaan, 4 parameter yang mau dicari. Tapi di sini kita persamaannya ada 4. Tapi parameter yang mau dicari ada 6. A1, B1, C1, A2, B2, C2. Kurang persamaan kita. Nah, dari mana kita nambah 2 persamaan lagi? Nah, dari asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua ini, syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua ini QS harus continue, sudah selesai ya. Dia continue karena sudah dipaksa di sini continue. Oke. Jadi antara fungsi yang pertama dan kedua sudah pasti sama kan di sini ya, dijamin. Nah, tadi syarat yang belum kita pakai berarti QS aksen continue. Di sini kita harus membuat asumsi. Kenapa? Karena ketika kita bilang QS aksen continue, apa sih makna continue ini di kalkulus yang semester 1 kan sudah pernah belajar gitu. Kalau suatu fungsi itu continue, f katakanlah continue, maka sama saja artinya bahwa f continue di mana gitu kan ya. Dulu fx continue
di A. Artinya apa? Artinya FA sama dengan limit X mendekati A untuk Fx gitu kan. Dan nilai ini harus bernilai sesuatu yang finite sama dengan L, itu kan dulu definisinya ya. Nah, ini definisi kontinu. Nah, sedangkan untuk kasus kita, L-nya ini berapa kita nggak tahu. Atau lebih tepatnya harus kita tentukan gitu ya. Dia bernilai bebas, bukan nggak tahu, tapi dia bebas, bisa bernilai apa saja. Nah, karena dia boleh bernilai apa saja, kita harus melakukan yang namanya asumsi. Asumsi kita QS X I gitu ya, X data itu harus bernilai sesuatu. Yang paling mudah kita kasih nilai 0. Dan ini yang paling sering dipakai. Jadi asumsinya itu ketika perpotongan gitu ya, antar di titik suatu titik gitu, maka ini itunya turunannya 0. Kalau turunannya 0, kita tahu bahwa kemiringannya lurus gitu. Jadi asumsi kita ada setiap perpotongan di subinterval itu kemiringannya lurus, itu yang kita asumsikan. Apakah harus sama dengan 0? Tidak. Kalian kalau misalnya mau mengasumsikan, oh ini harusnya miring ke atas, jadi kita buat QX aksennya positif, itu boleh. Atau harus turun miring ke bawah, berarti QX aksennya negatif. Jadi itu banyak sekali penelitian di sana yang meneliti tentang mana sih fungsi yang lebih bagus gitu ya. Pendekatan apakah asumsinya dari kita buat positif atau kita buat negatif atau 0. Hanya saja yang paling umum, yang paling netral dipakai itu kita pakai 0. Nah, dari sini kita turunkan atau kita jabarkan. Di sini artinya apa? Di sini artinya kita mau mencari QS aksen di mana? Di titik 4 ya jelas ya. Jadi yang pertengahan ini kan yang jadi yang bisa kita mainkan. Untuk di pojok-pojok jelas nggak masuk, karena di pojok itu kan nggak ada turunan limit, sebelah kirinya kan nggak ada. Jadi dia nggak perlu definisi kontinu di sana. Nah, di sini berarti QX aksen di titik 4 ini kita paksa dia sama dengan 0. Dan ini akan melahirkan dua persamaan. Persamaan yang pertama kita pakai fungsi yang satu. Apa turunannya? 2 dikali A1X gitu ya. X-nya kita ganti 4 ditambah B1 sama dengan 0. Lalu turunan yang kedua yang lahir dari persamaan keduanya adalah 2 dikali A2 dikali X yang 4 ditambah B2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya 6 persamaan. Ya, jadi ini ada 6 persamaan. Ada 6 koefisien yang mau dicari. Jadi pasti ketemu. Solusinya unik dan dia bisa dicari dengan menggunakan eliminasi Gauss gitu ya, Gauss-Jordan dan atau eliminasi biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Untuk yang terakhir, fungsi spline kubik. Jadi ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya gitu ya. Hanya saja nanti muncul
kekurangan lagi, kekurangan persamaan lagi. Nah, itu kita turunkan dari syarat yang kedua, yaitu fungsinya harus smooth aja atau mulus. Oke, ini yang terakhir. Spline cubic. Nah, di sini dari namanya kita sudah jelas ya bahwa dia itu merupakan fungsi piecewise. Piecewise-nya setiap fungsi potong-potongannya itu merupakan fungsi pangkat 3 gitu ya, kubik. Oke, nah di sini syaratnya apa? Sama kayak tadi, jadi ada 3 syarat juga, dan syarat tidak berubah gitu kan ya. Syaratnya dia menginterpolasi, dia mulus, dan juga setiap subintervalnya merupakan fungsi kubik. Jadi syarat itu masih sama. Nanti yang berbeda hanya di asumsi. Jadi kita kasih nama apa ini, spline kubiknya CS gitu ya, CSX. Nah, di sini yang pertama apa? Yang pertama tadi fungsi spline-nya atau yang kita sebut CSX ini harus menginterpolasi data yang kita miliki, data kita begitu ya. Ya tadi sama dengan tadi bahwa dia artinya CSX huruf C sama huruf kurung sama mirip-mirip ya. CS X1 sama dengan Y1, 0 ya mulainya ya, 0. Kemudian CS X1 sama dengan Y1 dan seterusnya. CS XN sama dengan YN. Nah, yang kedua sama bahwa fungsi spline yang dibentuk harus apa tadi namanya? Smooth atau mulus gitu ya. Nah, di sini mulusnya fungsi kubik itu kita definisikan sebagai CS X, CS aksen X, dan CS double aksen X harus kontinu. Jadi ada 3 makhluk yang harus kita buat kontinu begitu ya. Kalau tadi yang kuadratik hanya 2 sampai turunan pertama, kalau kubik sampai turunan kedua. Syarat yang terakhir, setiap subinterval apa ini xn min x xi ya, xi mana ini, xi min 1 sampai dengan xi merupakan fungsi polinom berderajat paling tinggi 3. Ya, berarti ya kita bisa tuliskan CSX ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi berderajat paling tinggi 3. Atau kita bisa tuliskan A1 pangkat 3 ditambah B1X kuadrat ditambah CX, C1X ditambah D1 gitu ya. Di sini untuk X anggota dari X0 sampai X1,
Kemudian yang kedua berarti nanti kita punya A1X. Oh, A1. A2 ya. A2X pangkat 3 ditambah B2X kuadrat ditambah C2X ditambah D2. Di sini untuk X anggota dari X1 sampai dengan X2. Dan seterusnya kita punya sampai dengan AN. ANX pangkat 3 ditambah BN X kuadrat ditambah CNX ditambah DN. Gitu, untuk subinterval yang terakhir. XN min 1 sampai dengan XN. XN. Oke, jadi syaratnya itu. Nah, sekarang untuk kita mau coba turunkan sama kayak tadi sebelumnya, data kita yang ini tadi ya, 214283. Coba ini enak ditulis kayaknya, 214283. Data berapa? 2,1 4,2 ya, sama 8,3. Betul nggak? 214283. 214283. Oke, nah ini data kita. Kemudian kita mau membangun fungsi spline kubik gitu ya dari data ini. Karena kita hanya punya 3 data, berarti fungsi spline kubiknya yang kuadrat, yang kubik tadi hanya ada 2 sama dengan sebelumnya. Di sini berarti apa ini? A1X pangkat 3 ditambah A sih. Biasanya B1X kuadrat ditambah C1X ditambah D1. Oke, di sini X-nya dari mulai 2 sampai dengan 4 gitu. Nah, yang kedua berarti A2X kuadrat pangkat 3 ditambah B2X kuadrat ditambah C2X ditambah D2. Di sini selang yang terakhir 4 sampai dengan 8. Gitu. Udah selesai. Ini yang mau kita cari. Parameter A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Nah, kalau kita punya 8 sekarang ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parameter yang mau dicari. Nah, sekarang kita coba turunkan atau kita jabarkan persamaan apa yang kita dapat gitu ya. Dari syarat yang pertama, kita punya 4 persamaan. Yang pertama adalah A1 dikali 2 pangkat 3 ditambah B1 dikali 2 kuadrat ditambah C1 dikali 2 ditambah D1. Harus sama dengan 1, begitu ya. Karena CS2 sama dengan 1. Di sini CS2 sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya kita punya A1 dikali 4 pangkat 3 ditambah B2 dikali 4 kuadrat gitu ya, ditambah C1 dikali 4 ditambah C1 sih? C2 nih harusnya nih. C2 ditambah D2 begitu. Harus sama dengan 2. Di sini CS4 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, nanti kita punya satu lagi dari sini. Sebentar. Ini harusnya B1, C1 ya, juga D1.
C14 ini adalah D1. Karena tadi ya, perpotongan antara dua fungsi. Berarti di sini adalah A2 dikali 4 pangkat 3 ditambah B2 dikali 4 kuadrat ditambah C2 dikali 4 gitu, ditambah D2, ini juga harus sama dengan 2. Nah, ini sama ya dari sini juga. Yang terakhir, kita punya A2 dikali berapa? 8 ya. 8 pangkat 3 ditambah B2 dikali 8 kuadrat ditambah C2 dikali 8 ditambah D2 sama dengan 3. Nah, ini CS 8 sama dengan 3. Ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Lagi-lagi di sini kita kekurangan samaan, jadi kita hanya punya 4. Nah, asumsi yang mau kita pakai adalah yang kedua tadi. Dia ini harus kontinu. Sama kayak tadi, berarti kan ya, kita harus membuat asumsi lagi. Asumsi yang kita pakai, makhluk ini harus sama dengan 0, ini juga 0. Yang paling mudah lah itu ya. Dan asumsi ini mempengaruhi bentuk fungsi tentu ya. Karena kalau tadi kita asumsikan bahwa kemiringannya itu 0, berarti kan yang di atas itu datar. Tapi kalau positif berarti kan akan merubah bentuk fungsi. Nah, ini bentuk fungsi tadi tergantung dari user atau tergantung dari orang yang ingin melakukan interpolasi. Ini bagaimana bentuk fungsi. Nah, itu bisa dimainkan di asumsi tadi. Yang satu-satunya nggak bisa dimainkan hanya yang fungsi ininya, karena dia hanya bentuknya lurus-lurus begitu. Untuk kuadratik maupun kubik itu bisa kita mainkan bentuk fungsinya dari asumsi turunan pertama dan turunan kedua. Nah, di sini kita coba jabarkan turunan pertamanya sama dengan 0 di titik 4,2. Artinya apa? Artinya di sini kita punya 3 dikali A 1 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali B1 dikali 4 ditambah C1 itu sama dengan 0 gitu ya. Kemudian dari sini kita turunkan yang kedua ya. Persamaan yang kedua. Berarti di sini kita punya 3 dikali A2 dikali 4 kuadrat sama yang di sini. 2 dikali B2 dikali 4 ditambah C2 itu juga sama dengan 0. Nah, kalau tadi di yang kuadratik cukup nambah 2, tapi di sini nggak cukup juga karena kita punya ada 8 kan ya, variabel koefisien yang mau dicari. Sedangkan sekarang baru 6. Berarti perlu 2 lagi. Dari mana? Yaitu tadi turunan keduanya harus juga kontinu. Jadi dari sini kita turunkan sekali lagi. Di sini berarti kita punya 6 dikali A1 dikali 4 gitu ditambah 2 dikali B1 sama dengan 0. Untuk yang kedua berarti 6 dikali A1 dikali 4 ditambah 2 dikali B2 sama dengan 0. Itu ya. Nah, sekarang sudah lengkap 8. 8 persamaan, 8 koefisien yang mau dicari. Jadi sudah pasti dapat solusi yang unik dan juga unik ya, nggak bukan solusi banyak kalau dulu kita belajar apa itu namanya SPA.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kemarin kelas B sama panitia bareng. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mungkin belum jelas atau masih ragu-ragu dari mana dapatnya begitu? Silakan. Halo, jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Masih ada, kalau saya lihat dari yang kelas B kemarin sudah sampai sini. Mungkin kita coba ke teori sudah selesai ya. Kita coba apa namanya mencari solusinya gitu dengan program. Tadi kan kita hanya sampai menyusun SPR, tapi kan belum dapat hasil. Share screen-nya kita coba pindah kemana? Screen. Nah, ya. Jadi tadi saya klaim bahwa solusinya unik, gitu, bukan merupakan solusi banyak. Nah, coba kita tunjukkan di sini nih ketiga persamaan tadi, ketiga konsep tadi ya, ketiga spline, baik itu linear, kuadratik maupun yang kubik. Jadi kita coba definisikan variabelnya dulu. Saya agak lupa sintaksnya PHP variabel var ini ya, A1, A2, kemudian B1, B2. A1 apa itu A1? A1 itu apa? A1, oke. Nah, sekarang kita punya persamaannya, coba kita tuliskan dulu di sini. Persamaan kita adalah yang pertama itu A1, ini saya nyalin dari yang tadi ini, A1 dikali min 3 gitu ya, ditambah dengan B1 sama dengan 12. Yang pertama, yang kedua adalah copy paste juga. A1 dikali dengan 2 tambah B1 sama dengan 5. Kemudian yang berikutnya 2 dikali dengan 2 ditambah B1 sama dengan 5.
Kemudian yang terakhir adalah A1, A2 dikali dengan 8. Sorry. Beda ya? Kita yang mana? Data kita tadi bukan itu ya? Benar, iya, 214283. 21 beda datanya. Sebentar, saya salah ambil. Data terus sudah jadi sini ya. Data kita 2,1 4,2 pansen kok agak beda 8,3. Nah ini data kita. Jadi di sini apa ini? Di sini adalah 2 sama dengan 1. Di sini adalah 4 sama dengan 2. Di sini 2, di sini 4. Di sini berapa ini? 8. Di sini sama dengan 3. Ini ya. Ini ya, 2,1, 4,2, 8,3. Oke, nanti kita kalau nggak salah sih pakainya solve begitu. Siapa yang mau kita solve? Sudah harus enggak. Solve. Lupa ingat saya. Pakai kurung. Oke. Begitu ya. Solve. Siapa yang mau kita solve? Kita mau solve ini keempat persamaan tadi. Copy ke sini. Sama dengannya kita buat 2 semua. Kemudian ini kita koma. Ya. Koma lagi. Kemudian siapa yang mau kita selesaikan? Kita selesaikan terhadap Pak, maaf, itu B2 bukan, Pak? mana? Oh iya, betul. Ya, ini harusnya B2 ya. Sip, ya, makasih. Saya salah. Ya, makasih. Nah, ini kita ketemu solusi. Solusinya unik ya. Dari sini kita bisa tentu dapatkan bahwa A1 sudah betul nggak ini saya? Kalau ada yang salah lagi nanti mohon dikoreksi ya. A1, yang penting ini sih sebenarnya. A1, B1, oke. Kemudian di sini A1, B1, A2, B2, A2, B2. Kita mau mencari A1, A2. Oke, nah ini solusinya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan kita, copy aja, adalah A1-nya setengah dikali X. Kita ini semua adalah X. Cuma 2 persamaan, ngapain ini? Ini kita hapus saja. Ya, hapus saja.
Nah, ini B1-nya 0, oke. Langsung aja. Di sini 1/4 ditambah dengan 1. Oke. Nah, ini kalau kita sekalian aja ya, kita coba selesaikan maksudnya kita plot sekalian begitu. Plot kelas B belum sampai sini berarti. Sage piecewise. Gampang ya ternyata ya. Oke, kita definisikan saja fungsi piecewise-nya ini linear spline gitu ya. X. Kita definisikan dulu itu variabelnya ya. LSX sama dengan variabel. Kemudian apa tadi namanya? Piecewise ya. Piecewise. Piecewise. Kemudian di sini dari mana sampai mana begitu ya. Dari yang pertama adalah dari 2 sampai dengan 1. Fungsinya apa? Fungsinya adalah setengah X atau X per 2. Kemudian apa tadi? Kurung. Kemudian yang kedua kok 2,1? 2 sampai 4 gitu ya. Yang di sini berarti 4 sampai 8. Fungsinya adalah X per 4 begitu. Ditambah dengan 1 ya. Oke, kemudian apa lagi? Variabelnya X. Variabelnya kurung cukup. Variabel sama dengan X. Lah. Dia nggak mau. Oke. Nggak mau. Biar aja lah ya. Coba kita lihat LS piecewise. Nah, sekarang kita mau plot si LS ini. LSX dari mana sampai mana? Dari 2 sampai dengan 8 atau dari sebelum kirinya dikit ya. Sampai 9 begitu. Nah, begini. Nah, sekarang kita lihat datanya. Data kita adalah ini. Nah, ini mau kita plotkan juga. Taruh sini aja ya.
Oke, ditambah dengan list plot, ada underscore ya, list plot, siapa data. Karena itu dia. Not in the domain. Oh, harus jelas ya. Karena kita definisi dari 2 sampai dengan 8. Nah, itu dia. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini tiap titik tadi kena di fungsinya. Oke, coba saya nggak tahu masih sempat nggak ini untuk melihat yang fungsi kuadratik juga gitu ya. Yang kuadratik kita mau coba selesaikan juga di bawahnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau ada pertanyaan. Nah, ini materinya sudah lewat siapa namanya? Kelas yang satunya belum masuk ke sini. Sudah hampir 1 jam setengah ya. Kita pending aja lah ini untuk materi kita minggu depan gitu ya. Bareng dengan kelas B supaya nyampainya juga nanti bareng. Sekalian kita bahas implementasi secara keseluruhan gitu. Jadi ini kan hanya separuh-separuh ya. Kalau nanti kan target kita punya data langsung jadi ini adalah interpolasi langsung jadi fungsi begitu ya. Target kita adalah kita mau langsung membuat programnya itu kita inputkan data, lalu kemudian ini kita mau membuat piecewise linear, maka keluarnya adalah fungsi linear seperti ini begitu. Atau kalau kita mau kuadratik keluarnya langsung fungsi kuadrat. Target kita kan begitu. Ini kita lanjutkan minggu depannya, tapi ini untuk sebagai untuk justifikasi bahwa tadi kan saya klaim bahwa ini dia punya solusi unik begitu ya untuk yang SPL. Begitupun dengan yang kuadratik dan juga untuk yang kubik. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman semua. Jelas? Bisa dipahami ini? Apa namanya alur ceritanya, kemudian konsep piecewise dan seperti apa, kemudian penurunan rumusnya sampai kita mendapatkan SPL gitu kan ya. Kalau sudah SPL kan itu sudah di luar kepala, ini harus sudah lahir semua tentang eliminasi Gauss dan lain sebagainya. Jadi konsepnya ada yang masih bingung tentang konsep spline? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu kuliah kita. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan hari Selasa ya. Ya betul. Oke, terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat pagi. Insya Allah kita ketemu minggu depan hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.